Dimana kita ketahui bahwasanya kita juga sekarang hidup di era globalisasi, yang mana juga kita membutuhkan bahasa sebagai alat komunikasi, dan juga kita ketahui bahwasanya bahasa Inggris atau bahasa yang lain itu sangat dibutuhkan dalam era ini. Pernah ikut lomba pidato bahasa Inggris tingkat nasional di Aceh. Alhamdulillahnya saya keterima dan lolos di student exchange yang akan diadakan di Vietnam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Wipod IKA Podcast ITB Widyagama Lumajang. Sebuah wadah di mana kita berbagi pengetahuan dan pengalaman sebagai mahasiswa. Hari ini kita sangat bersemangat menyambut seorang tamu dari unit kegiatan mahasiswa yaitu pengembangan bahasa, Kak Syamsul Hadi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Langsung saja ke pertanyaannya. Sebagai ketua umum, apa sih pengembangan bahasa itu, Pak? Unit kegiatan itu? Unit pengembangan bahasa itu sendiri ialah suatu unit di mana kita menyediakan wadah kepada mahasiswa, di mana ketika mereka menginginkan untuk meningkatkan skill mereka khususnya dalam bahasa asing, di mana kita ketahui bahwasanya kita juga sekarang hidup di era globalisasi, yang mana juga kita membutuhkan bahasa sebagai alat komunikasi, dan juga kita ketahui bahwasanya bahasa Inggris atau bahasa yang lain itu sangat dibutuhkan dalam era ini. Dan dimana di sini kita menyediakan ini loh tempat kalian berbelajar di kampus ini untuk meningkatkan skill kalian di bahasa asing seperti itu. Kalau boleh tahu bahasa apa saja yang ada dalam UKM ini? Kalau di UKM pengembangan bahasa sendiri itu terdiri dari berbagai bahasa ya. Khususnya yang pertama itu bahasa Indonesia sendiri, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Korea, Cina, Arab, dan lain sebagainya. Tergantung minat dari mahasiswa yang condong lebih ke bahasa mana yang diinginkan seperti itu. Ternyata tidak hanya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya teman-teman. Boleh dicontohkan kali bahasa Cina apa? Bahasa Arab mungkin? Bahasa Cina, bahasa Arab mungkin saya kurang ya, karena di pengembangan bahasa itu sendiri kita memiliki beberapa mahasiswa yang emang ahli dalam bidang bahasanya masing-masing, dan kebetulan saya sendiri di bagian bahasa Inggrisnya, Mas. Seperti itu. Bahasa Inggris. Ya. Tujuan dari UKM ini apa, Mas? Tujuan tersendiri dari UKM pengembangan bahasa ini? Untuk tujuan sendiri itu pasti memiliki relasi sama dengan kenapa UKM ini didirikan. Yaitu untuk pasti kan kita ketahui bahwasanya apalagi di era sekarang yang mana itu kita mau kemanapun kita pasti menemukan bahasa Inggris atau bahasa asing yang lainnya kan. Apalagi dengan kita melihat sendiri bahwasanya kampus kita kan kampus ekonomi yang berbasis ekonomi. Yang mana ekonomi itu pasti memiliki ketergantungan dalam segi bahasa, khususnya bahasa Inggris itu sendiri untuk memiliki relasi kepada orang. Tidak hanya untuk di dalam negeri ya, itu. Apa sih kegiatan rutinnya dari UKM ini, Mas? Untuk kegiatan rutin sendiri ya, kita setiap Sabtu itu kita terdiri dari berbagai rutinitas. Yang pertama di minggu pertama kita akan menggunakan rutinitas pertemuan bahasa Inggris, yang mana kita akan belajar baik dari speaking, reading, listening, dan vocabulary dan lain sebagainya. Dimana dalam bahasa Inggris itu kita diajar dari segi bagaimana structure in English gitu, bagaimana kita menyusun kalimat yang baik dan benar dalam bahasa Inggris gitu. Oh, jadi dalam satu minggu ini ada beberapa kali pertemuan? Kalau dalam satu minggu satu kali, Sabtu, Mas. Satu kali itu hanya bahasa Inggris? Apa minggu seterusnya itu ganti bahasa? Jadi gini, untuk minggu pertama itu kita fokuskan kepada bahasa Inggris. Minggu kedua itu kita ke bahasa Indonesia. Minggu ketiga itu kita bahasa Inggris lagi. Minggu keempat itu bahasa peminatan, yang mana kita voting dari anggota kita lebih condong atau lebih memiliki ketertarikan kepada bahasa mana sih yang mereka lebih mau gitu.
Kak Hadi ini kan sebagai ketua umum ya. Tantangan sebagai ketua umum itu apa Mas? Kayak ada apa kelebihan dan kekurangannya itu? Untuk tantangan sendiri untuk menjadi ketua umum itu sendiri ialah mungkin saya sendiri kan khususnya kurang berpengalaman dalam hal kayak how to be a leader kan, bagaimana kita menjadi pemimpin dalam suatu organisasi atau kelompok gitu. Jadi untuk tantangan sendiri saya lebih kayak bagaimana untuk menjadi seorang leader yang baik, bagaimana untuk mengatur arah anak seperti tanpa kita suruh, mereka sudah melakukan, memiliki inisiatif dan rasa kepemilikan terhadap organisasi itu sendiri. Nah, bulan depan ini kan ada penerimaan mahasiswa baru ya. Ya. Bagaimana rekrutmen dari UKM kakak ini sendiri? Apa ada syarat dan ketentuan gitu? Untuk syarat dan ketentuan sih gak ada ya. Selagi mahasiswa itu memiliki kemauan dan tidak malas-malasan untuk belajar, ya kita welcome. Mari kita belajar bersama kita. Gitu. Meskipun mereka tidak punya basic atau sebelumnya mereka. Jadi kalau maaf saya potong. Ya. Kalau saya mau masuk ya. Tidak bisa bahasa Inggris atau saya mau belajar bahasa Mandarin gitu. Ya. Tapi saya tidak bisa bahasa Mandarin gitu, gimana? Jadi di UKM kita tuh ada tingkatan-tingkatannya, Mas. Ada elementary, intermediate, dan advanced. Yang mana tuh kita sebelum masuk tuh pasti dinilai seberapa jauh orang ini mengetahui dan kemampuannya dalam berbahasa asing. Dan kita akan pilah mereka kepada yang masih belum tidak ada basic, kita akan kumpulkan yang tidak ada basic dan belajar mulai dari basic awal bagaimana dia untuk mempelajari bahasa asing itu sendiri seperti itu. Lanjut, gimana nih Mas, seorang Mas Hadi sebagai ketua umum unit kegiatan pengembangan bahasa ini menghadapi seorang misalnya mahasiswa yang kayak setiap absen itu absen apa tidak masuk gitu Mas? Itu sih pasti tidak hanya di PB saja ya, mungkin di UKM-UKM lain pasti juga merasakan tantangan itu. Jadi bagaimana kita pintar-pintar memutar otak untuk menarik kembali anggota yang kehilangan niat kan, seperti itu Mas. Mungkin kalau cara saya sendiri saya akan tanyakan kenapa gitu, apa kendalanya, masalahnya. Mungkin dari UKM kita bisa menyediakan apa yang sebenarnya dia mau dan menemukan titik nyamannya ketika di organisasi seperti itu. Kalau boleh tahu, apakah UKM ini memiliki kerjasama? Kan ini dari berbagai bahasa ya, bahasa Inggris, bahasa Mandarin gitu. Apakah ada seorang mahasiswa yang pernah ke luar negeri gitu? Untuk untuk pengalaman ke luar negeri itu sendiri sih lumayan banyak ya. Kita mulai dari tingkat saya sendiri itu ada Mas Hilal yang tahun kemarin itu mengikuti student exchange di Thailand, dan juga ada Mbak Ika yang telah menjalin kerjasama dengan kapal-kapal pesiar di luar negeri seperti itu, dan juga ada Mbak Sinta dan saya sendiri yang tahun kemarin KKN di Malaysia. Rencana jangka panjangnya ini apa Mas dari UKM itu sendiri Mas? Rencana jangka panjangnya sih bagaimana kita lebih fokus bagaimana kita meningkatkan kemampuan baik berbahasa dan skill berbahasa dari mahasiswa anggota kita sendiri sih seperti itu. Apa alasan Kak Hadi memilih Wika sebagai kuliah kampus? Untuk alasannya sendiri sih saya kan memang basic suka bahasa Inggris kan ya, suka belajar bahasa juga. Dan kebetulan juga waktu SMA juga saya masuk asrama di Lembaga Pengembangan Bahasa Asing ya di Probolinggo, yang mana di situ setiap harinya kita harus berbahasa bahasa asing, khususnya Inggris itu sendiri. Gitu. Saya pernah mencari-cari di Google ini ya, pernah KKN ke Malaysia? Kebetulan iya Mas, pernah. Boleh diceritain dong. Untuk KKN itu sendiri sih kita sebenarnya saya sama teman-teman itu kan sebenarnya nggak KKN Mas, tapi lolos student exchange tahun kemarin. Nah kebetulan
kita tuh masih belum rezeki lah karena hibahnya tidak diterima seperti itu. Jadi kita sama rektor sendiri tuh ditawarkan untuk mau nggak KKN di Malaysia gitu. Jadi ya ini mungkin kesempatan bagi saya untuk to practice my English gitu, untuk menerapkan speaking saya kepada orang-orang luar negeri seperti itu. Untuk kakaknya sendiri itu pencapaian dalam hidup yang paling besar, paling berkesan apa gitu Mas? Untuk pencapaian paling besar sih Mas, saya pernah, yaitu KKN di Malaysia itu. menurut saya sih kurang. Iya, saya pernah ikut lomba pidato bahasa Inggris tingkat nasional di Aceh. Kebetulan boleh tepuk tangannya. Lanjut. Dan juga pas di Wika itu pernah juga ikut lomba debat bahasa Inggris di Ponorogo Mas, dan kebetulan juara 3, alhamdulillah dikasih rezeki. Ya. Kembali lagi bahas tentang UKM ya Mas. Ya. Bagaimana cara Kak Hadi ini membantu anggotanya dalam meningkatkan bahasa asing itu agar dia bisa tahu dasar-dasarnya gitu Mas? Untuk bagaimana kita mendampingi atau membimbing anggota kita untuk belajar dan mempraktekkan basicnya, pasti kan dalam bahasa itu pertama kita pasti belajar dari basic bagaimana kita ngomong bahasa asing yang baik dan benar, dan yang kedua itu ada namanya praktek atau speaking. Jadi apa yang telah mereka pelajari secara teori mereka bisa langsung praktekkan secara speaking. Biasanya tuh kalau dalam UKM PB itu 6 bulan setelah mereka ada di PB, mereka kayak sudah mulai untuk mempraktekkan, dimulai dari saya sendiri. Biasanya saya tuh kayak mengajak ngobrol mereka pakai bahasa Inggris gitu. Jadi saya kayak, ayo loh pakai bahasa Inggris. Katanya Mas Hadi mau ke Vietnam. Ya, kebetulan alhamdulillah masih dikasih rezeki. Kebetulan yang kemarinnya juga ada sempat diadakan seleksi student exchange yang diadakan oleh kampus, dan kebetulan saya melihat ini adalah kesempatan, jadi saya ikut, dan alhamdulillahnya saya keterima dan lolos di student exchange yang akan diadakan di Vietnam ini nanti. Itu gimana caranya lolos Mas? Maksudnya dan pertanyaan saya juga, gimana, apa dibolehin sama orang tua, itu izinnya sama orang tua? Kan kadang ada orang tua yang oh jangan kejauhan gitu. Iya. Terkait itu sih kebetulan saya kan di Vietnam juga 3 bulan ya, mungkin bukan waktu yang dikit dah, atau jadi bagaimana saya izin itu bagaimana kita merayu orang tua sih. Bahwasanya saya juga di Vietnam tidak malas-malasan, tidak berlibur atau tidak hanya cuma buang-buang uang di sana, tapi saya juga belajar kan bagaimana kita mendapatkan relasi, bagaimana kita mendapatkan ilmu yang tidak biasanya kita dapat di Indonesia tapi kita bisa dapat di Vietnam, entah itu dari segi culture, bahasa atau lain sebagainya, seperti itu sih Mas. Kakak ini kan mau ke Vietnam ya, persiapan apa saja sih untuk berangkat ke sana? Untuk persiapannya sendiri sih yang pasti kita mempersiapkan dari dalam segi bahasa, alat komunikasi kita satu-satunya di sana kan, khususnya bahasa Inggris sendiri, karena untuk belajar bahasa Vietnam itu sini juga kita mulai dari awal juga belum cukup waktu kan, jadi kita cuma memaksimalkan apa yang ada kayak bahasa Inggris. Teman-teman yang berangkat ke sana juga belajar bareng, juga praktek berbahasa Inggris dengan mereka gitu, biar lebih baik lah ke depannya gitu. Pernah mempraktekkan bahasa asing nggak ke orang-orang yang kakak pernah temui, kecuali bule ya? Oh ya. Untuk mempraktekkan itu sendiri pastinya saya kan dulu di lembaga pengembangan bahasa asing yang ada di Probolinggo kan, lembaga non formal. Untuk pertama saya praktekkan ya di sana 24 jam saya diharuskan untuk berbicara bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, seperti itu. Dalam berbahasa asing itu apa saja kesulitan yang kakak alami? Maksudnya apa cara mengomongnya, apa cara penulisannya, apa saja kak?
Untuk kesulitannya sih cukup bervariasi ya Mas ya. Untuk ada juga orang yang fokus kepada structure atau grammar tuh, kayak tata cara bagaimana untuk kalimat ini harusnya seperti ini, khususnya itu di writing. Nah, ketika orang yang sudah fokus pada grammar atau writing itu, ketika mereka mencoba untuk speaking atau berbicara dalam bahasa asing, mereka tuh pasti akan memikirkan structure secara betul, gak langsung spontan berbicara bahasa Inggris, tapi masih berpikir struktur atau susunan kalimatnya benar apa enggak gitu. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk bersama kami di podcast hari ini. Seperti wawasan dan pengalaman yang sudah Kak Hadi berikan menjadi pembelajaran untuk bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, share video ke teman-teman kalian. Saya Allen Firgustian Prakoso, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.